Halo, Wahyu Des. Eh, Minasang, ini vlog pertama saya ya. Mau dibully boleh deh, boleh. Ini mau berbagi ilmu, bukan ilmu ya, berbagi pengalaman ya buat teman-teman yang beberapa bertanya, gimana sih cara ke Jepang? Gimana sih pengen ke Jepang? Gitu. Ke Jepang itu caranya gimana? Gitu. Tinggal beli tiket berangkat, udah. Nggak gitu ya, nggak ya. Bikin paspor berangkat, nggak gitu juga ya. Tapi memang harus pakai paspor, harus pakai tiket. Tapi yang saya bahas di sini adalah gimana sih bisa bekerja di Jepang. Ini pengalaman saya ya, Minasan ya. Minasang itu teman-teman semua ya, Minang itu semua. Minasang, ya, jadi biar gampang ya. Teman-teman lah pokoknya gitulah, sama aja lah. Uh, Cara ke Jepang ini kebanyakan ya teman, langsung saya bahas aja ya poin-poinnya. Ini ada yang namanya ya visa ya, untuk visa ya teman-teman ya. Ada namanya visa magang. Oke, ini lumayan banyak ini teman-teman ini yang pakai visa magang ini. Visa magang ini terutama yang di Indonesia ini kenapa banyak dipilih? Karena prosesnya ini bisa dibilang yang mudah lah, mungkin yang termudah ya. Memang walaupun nggak mudah ya, walaupun susah sih. Nggak ada yang mudah mau ke Jepang ini. Kalau mau jadi turis mudah, tinggal berangkat, beli paspor, bikin paspor, beli tiket, berangkat dah ke Jepang. Gampang kalau mau ke Jepang. Tapi untuk bekerja ke Jepang ini lumayan sulit teman-teman. Sangat sulit lah bisa dibilang lah. Butuh perjuangan yang lumayan ya membagongkan. Pokoknya ya perjuangan lah, ada perjuangannya. Magang, kita bahas magang. Magang ini teman-teman mungkin ya yang lebih gampang aja lah, yang nggak ribet gitu, magang ke LPK. LPK itu apa? LPK itu adalah lembaga pelatihan kerja. Untuk di sana nanti teman-teman bakal diajari bahasa Jepang, budaya Jepang, tata cara hidup di Jepang bagaimana, segala macam tentang Jepang lah intinya. Ini LPK Jepang ya. Walaupun ada banyak LPK sih teman-teman. Ada LPK ke Taiwan, LPK ke Korea, LPK ke Eropa, ada kayaknya, ada semua lah. Intinya lembaga bahasa lah ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mau pada bingung LPK-nya nyari di mana ya, nyari di mana ya. Ya searching aja teman-teman, nanti di Google gitu, terutama yang SO ya. Saran saya cari yang sudah SO. Cari di Instagram, di Facebook, pokoknya di mana aja bisa deh cari sedapatnya. Terus tanyain apakah LPK-nya sudah SO atau belum. Itu. SO ini apa teman-teman? SO adalah sending organizer. Jadi syarat bahwasannya LPK bisa mengirim tenaga kerja ke Jepang itu syaratnya wajib ada SO. Teman-temannya sekali lagi ya, SO ya. Nanti nanya LPK, ditawarin LPK nih, kamu ini ada LPK bagus gini 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 gini, biayanya sekian nih, murah nih. Udah SO belum? Nah, itu kan kalau belum SO kan percuma ya. Jadi kalau belum SO belum bisa ngirim. Tidak diizinkan mengirim tenaga kerja ke Jepang. Dan ujung-ujungnya nanti dioper lagi tuh ke LPK yang sudah SO. Banyak yang kan rugi kan tuh, rugi 2 kali tuh. Udah masuk ke LPK yang belum SO, bayar, terus dilempar lagi ke LPK yang sudah SO, bayar lagi di sana. Banyak bayar, 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 bayar. Makanya teman-teman saya sendiri yang ke Jepang ini, untuk khususnya magang ini bisa habis di atas 50-an teman-teman. Ya karena seperti itu. Karena kesalahan di awal tidak memilih langsung yang LPK yang sudah SO. Ya kalau memang tujuannya untuk belajar bahasa Jepang, untuk lebih bagus, lebih
Hanya untuk belajar bahasa Jepang ya mungkin tidak apa-apa sih yang tidak SO, tapi saran saya ya wajib lah nih harus SO lah kalau bisa ya, walaupun saya nggak ikut LPK. Tapi nanti saya bahas teman-teman ya. Ini kita bahas dulu magang. Nah, di LPK bagus kok teman-teman, bagus. Nanti semuanya nanti sudah diarahin, disiapkan semuanya nanti dari dokumen kerja, semua paspor dibantu membuat paspor, nanti segala macamnya nanti sama LPK nanti disiapin semua. Jadi teman-teman tinggal tinggal apa ya, mangap mulut. Orang orang Jawa bilang tinggal mangap terus didulang. Dulang, itu orang Jawa. Orang Jawa dulang tahu kan? Kalau yang nggak tahu dulang itu tinggal disuapin gitu. Itu enak banget di LPK itu. By the way ini saya kedinginan nih teman-teman, ini lagi minus, mungkin minus berapa nih kurang tahu ini. Lanjut lagi di LPK yang sudah SO, nanti di sana belajar, diajarkan tentang bahasa Jepang, budaya Jepang, semuanya cara-cara hidup di Jepang, nanti semua diajarkan di sana. Untuk nanti bahasa Jepangnya untuk magang sendiri teman-teman, iya di bahasa Jepang ada beberapa level ya, khususnya yang paling populer namanya JLPT. JLPT itu kayak Japan Language Test gitulah, provinsi itu aku juga nggak tahu karena aku nggak ikut JLPT teman-teman. Itu ada level dari N5 ke N1. Level N5 itu bisa dikatakan yang paling dasar ya teman. Paling bawahnya, paling dasar N5, N4, N3, N2, kemudian N1 paling tinggi. Ini N1 ini sudah jadi penerjemah, ini udah kayak orang Jepang banget ngomongnya, ini udah N1 ini. Jadi levelnya udah yang sangar. Bahasanya sangar N1. Nah, untuk magang sendiri memang tidak diwajibkan untuk yang saya tahu tidak diwajibkan untuk sertifikat JLPT level N berapa, tidak diwajibkan. Tetapi nanti saat wawancara atau mansetsu, yang penting usernya senang gitu, bosnya senang lihat, ini kayaknya orang ini bagus, menyenangkan, walaupun bahasa Jepangnya nggak bisa juga. Biasanya banyak yang lulus teman-temanku kayak gitu itu. Tergantung nasib juga teman-teman. Tapi ya sebaiknya ya belajar bahasa Jepang sampai dapat sertifikat ya, minimal N5. Oke, tadi ya itu kalau magang harus ke LPK ya, itu wajib ya, tidak bisa ditawar lagi. Kalau mau ke Jepang bekerja, ke Jepang dengan visa magang harus melalui LPK. Oke. Yang kedua ini yang visa Tokutegino. Visa Tokutegino atau Specific Skill Worker. Ini saya ini teman-teman. Saya menggunakan visa ini teman-teman. Ini yang bisa dibilang yang paling budgetin lah, paling murah ya ke Jepang. Tapi dengan usaha yang ekstra, lebih berat dari magang usahanya. Walaupun di LPK nanti ada juga nanti diberi pilihan mau magang atau mau Tokutegino. Nah, kalau untuk Tokutegino ini tidak harus ke LPK, tapi kalau mau ke LPK juga bisa, nanti dibantu sama LPK. Tapi ya biayanya lumayan. Yang saya pribadi, saya tidak lewat LPK teman-teman. Saya belajar otodidak. Walaupun lama ya, saya belajarnya tahunan. Saya goblok sih teman-teman, saya nggak mudeng-mudeng, bahasa Jepang kan susah banget namanya. Apalagi ada kanji itu, aduh. Kanji itu bukan saru ya. Kanji itu huruf Jepang. Jadi kalau bahasa Jepang itu yang paling saya takutkan itu kanji teman-teman. Sampai sekarang pun saya masih lemah sama kanji ini. Pakai translate aja. Mau belanja translate ya, karena belum bisa baca kanji teman-teman. Saya mengakui saya belum pandai berbahasa Jepang. Level saya masih JFT A2 standar lah. Mama aja mama. Mama itu apa? Mama itu ya biasa-biasa aja. Di bawahnya malah bukan mama lagi, di bawahnya mama ini. Yang penting bisa ngomong, kalau ditanya kalau mau izin sama bos, mau ke toilet gitu, udah tahu gitu. Udah gitu aja. Penting kan ke toilet. Oke, di situ nanti
untuk Tokutei Gino harus lupa kan tadi. Pokoknya intinya nggak harus ke LPK, tapi bisa juga ke LPK dan bisa mandiri. Nah, ini bisa mandiri nih Tokutei Gino. Memang pada dasarnya ini Tokutei Gino diciptakan oleh pemerintah Jepang supaya tenaga kerja ini tidak harus melalui lembaga masuknya, lembaga pelatihan kerja tadi, biar nggak keluar banyak duit lah intinya lah gitu. Itu dipikirin sama pemerintah Jepang gitu. Jadi bisa apply sendiri visanya. Itu gimana caranya? Teman-teman harus belajar bahasa Jepang tadi. Bahasa Jepang yang saya bilang tadi N5 sampai N4 tadi. N5 sampai N1 tadi. Tapi teman-teman kalau mau ke Jepang dengan bekerja dengan visa TG atau SSW cukup dengan N4 teman-teman, JLPT N4. Ada juga GFT. GFT ini yang saya juga ikut GFT, ini yang paling gampang lah menurut saya ini, daripada N4 lebih mudah GFT. Ya walaupun nilai saya pas-pasan giri-giri di ambang batas hampir tidak lulus teman-teman waktu itu. Sudah lama saya tesnya. Nah, saya sarankan teman-teman belajar otodidak, belajar sendiri, sudah percaya diri, ikut tes JFT saja teman-teman. Nah, kemudian ada lagi tes lagi teman-teman, sertifikat yang wajib lagi dimiliki selain sertifikat bahasa JFT ataupun JLPTN 4, itu ada namanya sertifikat skill SSW tadi teman-teman. Kita kan mau pakai visa SSW ya, jadi harus bisa skill, specific skill worker. Oke. Itu apa aja sih di SSW yang ada ini gitu kan. Ini kalau mau bekerja dengan visa SSW ini yang paling banyak ya, ini apa aja sih gitu ya. Di Indonesia yang paling gampang. Yang saya ketahui ya. Mungkin ada yang saya tidak ketahui mungkin. Nah, banyak sih. Itu ada yang paling banyak ini teman-teman ini ada namanya SSW Kaigo, Specific Skill Worker di bidang Kaigo. Kaigo ini apa? Kaigo adalah pekerjaan merawat mbah-mbah. Enggak, itu ya benar sih. Merawat lansia. Perawat lah intinya. Ini kalau yang sekolahnya perawat ini cocok ini buat ini. Masuk Kaigo aja ini. Jadi ada basicnya udah. Gajinya juga besar teman-teman, udah lumayan ini. Dari sepengetahuan saya ini ada bonusnya juga. Nanti bisa setelah 3 tahun apa kurang lebih ya nanti ikut Kaigo Fukushiki lebih tinggi lagi gajinya. Terus tiap tahun ada bonusnya. Wah, ini impian nih dulu ini Kaigo ini. Cuman saya orangnya nggak sabaran sih teman-teman. Jadi mau ngerawat kakek nenek nanti takutnya namanya saya nggak sabaran nggak doyan makan nanti ya udah gak usah makan. Jadi ya saya pilih ke kerjaan lain. Nah, selain kayak gue apalagi ada juga yang paling banyak ini teman-teman. Ini ada pertanian, ada peternakan. Itu tesnya masih bahasa Indonesia ya setahu saya. Jadi cepat-cepat kalau mau tes pertanian sama peternakan teman-teman SSW-nya. Sebelum nanti diwajibkan tes dengan bahasa Jepang, kan? Oke ya, kalau Kaigo tadi ada tes bahasa Indonesianya, ada tes bahasa Jepangnya ya. Ya, dua-duanya harus lulus. Kemudian kalau tes pertanian dan peternakan namanya ASAT, pertanian dan peternakan, itu ada bahasa Indonesianya teman-teman. Itu gampang kok. Kalau belajar baca bukunya pasti lulus. Insya Allah. Saya ikut pertanian dan peternakan ikut semua teman-teman. Kemudian ada juga yang pengolahan makanan atau orang biasa bilang PM, job PM, black market. PM pengolahan makanan. Jadi pengolahan makanan ini tesnya harus bahasa Jepang teman-teman. Ya gampang kok tesnya teman-teman. Saya ikut dan alhamdulillah lolos sih. Gampang lah pokoknya mah, bisa lah teman-teman, pasti bisa. Kemudian ada lagi
Itu sih yang paling banyak ya mungkin ya jobnya ya untuk tesnya. Ada ground handling, ada bulk cleaning, ada macam-macam perhotelan, tapi yang paling banyak tadi sih teman-teman. Kemudian selain visa tadi sudah ada syaratnya tadi untuk Togo Tegino ada sertifikat bahasa dan sertifikat skill. Kemudian udah dapet, teman-teman cari di media sosial atau di mana eh, yang menawarkan job gitu, kalian searching TSK, sebaiknya TSK yang bagus. Kalau bisa yang gratis kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya bayar yang murah lah intinya, jangan mau yang mahal-mahal. Terus dicari tahu sedetail mungkin detail pekerjaannya, kemudian job ini banyak penipuan teman-teman ya, hati-hati ya, job penipuan ini banyak sekali. Jadi harus cari tahu dengan teliti lah gitu. Intinya intinya jangan mudah percaya lah ini ya. Pintar-pintar teman-teman lah harus bisa gitu. Kemudian dapat wawancara, dinyatakan lolos dan berangkat deh dengan visa Tokutegino. Oke. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Ada yang ketiga, ada Gijin Koku. Gijin Koku atau visa engineering. Engineer ini. Ya, nggak harus engineer sih teman-teman. Bisa juga, yang penting ada ijazah kuliah. Nggak harus engineer, ada juga yang bahasa Jepang, ada juga yang bahasa Inggris, ada juga yang manajemen. Memang paling banyak teknik sih teman-teman. Yang ini untuk melamar visa Gijin Koku ini. Karena kan jobnya kan teknik lagi dicari sih di Jepang. Tapi level bahasanya harus tinggi, level bahasa setara N1, N2 dan N3 ini minimal N3 sih, itu udah jarang sih teman-teman jobnya itu. Itu susah lah pokoknya. Gimana caranya itu biasanya cari di kayak di Indeed gitu ya, di Jobstreet gitu di Jepang gitu. Di Hello Work gitu semua. Itu bisa cari di situ. Nanti apply sendiri, ngelamar di perusahaan sendiri, pakai bahasa Jepang sendiri, itu susah itu. Makanya saya tidak pakai visa Gijin Koku karena susah sekali. Dan biayanya ada yang gratis, full ditanggung sama perusahaan, ada yang bayar sendiri, ada yang lewat agensi kayak LPK juga bisa beberapa, ya macam-macam lah. Jadi ya sementara mungkin itu aja teman-teman ya yang kebanyakan yang saya tahu untuk bekerja ke Jepang rata-rata dengan visa itu sih. Kalau memang ada lagi yang tanyakan, ya tinggal di komen aja atau di PM atau bagaimana. Ini nggak tahu nih mau ku-upload kemana, apa mau ku-upload apa enggak ya, nggak usah Pak ya. Dilihat nantilah. Oke gitu dulu teman-teman. Minasang yang mau ke Jepang semangat. Semoga impiannya tercapai. Impian ya, saya juga bukan mimpi karena terpaksa di Indonesia susah kerjaan. Uts, bye bye.